Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Farida Nurlaila. Saya pengampu mata pelajaran akidah akhlak di kelas kalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan langsung melanjutkan pada bab yang kedua, yaitu tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri antara lain menjadi orang yang berilmu, kerja keras, kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dulu tentang berilmu dan kerja keras. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu tentu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu, baik itu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dasar atau dalil orang yang berilmu diterangkan dalam Quran Surat Al-Ayat ayat 1-5 dan juga dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu tentang derajat yang tinggi bagi orang yang berilmu. Nah, ciri-ciri orang yang berilmu yaitu yang pertama mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Ciri selanjutnya yaitu orang yang berilmu itu bisa menjadi teladan di mana saja, serta lebih suka bekerja daripada banyak bicara dan juga bijaksana dalam memutuskan masalah. Lalu bagaimana perilaku orang yang berilmu? Biasanya orang yang berilmu itu bersikap tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Selalu berwajah ceria dan lapang dada, serta beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Kiat-kiat menjadi orang yang berilmu. Untuk menjadi orang yang berilmu tertentu, baik yang dipelajari tentang ayat-ayat kauliyah, yaitu ayat tentang ilmu agama seperti akidah akhlak, ibadah, muamalah, syariah, ataupun ayat-ayat kauniyah, yaitu dasar ilmu fisika, biologi, dan lain sebagainya, seseorang selayaknya menerapkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan yang kedua, menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan kepada orang lain. Lalu apa itu dampak positif berilmu? Dampak positif itu bisa dirasakan diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat dan lingkungan. Apa saja? Yang pertama, ilmu kita semakin luas. Hidup juga lebih bermanfaat dan terarah, dan jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, bagi orang lain, dengan ilmu kita berikan kepada orang lain, itu akan memberi manfaat kepada orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami ilmu, dan dapat membawa nama baik lingkungan, serta memberi manfaat lingkungan sekitar. Semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya ilmu. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri yang kedua yaitu kerja keras, artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Bekerja keras bukan dilakukan secara terus-menerus sehingga melupakan ibadah kepada Allah. Bagi orang yang beriman, kerja keras bukan untuk hanya mencari nafkah saja, tetapi juga untuk menunaikan perintah Allah agar tidak menjadi orang yang pemalas. Karena orang pemalas itu cenderung menunda-nunda pekerjaan, kurang dapat menggunakan waktu dengan baik, dan kurang amanah. Dalil perintah kerja keras diterangkan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ciri-ciri kerja keras atau ciri-ciri perilaku orang pekerja keras. Yang pertama adalah tidak pemalas. Dan yang kedua, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, pantang mengeluh dan semangat, serta cekatan dalam bekerja, dan tentunya mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Perilakunya yaitu sangat menghargai waktu, tidak pernah menyerah dan mengeluh,
semangat dalam bekerja, tidak suka bermalas-malasan, dan suka menghargai usaha orang lain. Lalu dampak positif kerja keras atau orang yang mempunyai sifat kerja keras yaitu hasil kerja keras lebih memuaskan dan lebih berharga. Terwujud pribadi yang tangguh, kuat, dan mandiri. Berpeluang dapat membantu orang lain, tahan banting, kehadirannya lebih dibutuhkan orang lain, melaksanakan perintah Allah sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak untuk pertemuan kali ini tentang berilmu dan kerja keras. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri ya. Tanyakan apa yang belum kalian pahami. Saya kira cukup sekian pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.